Selamat sore anak-anak. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, tiba waktunya kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita. Nah, anak-anak bisa untuk bangkit berdiri ya. Untuk memulai ibadah, kita akan menyanyikan Bapa-Ku Datang Padamu. Atas. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang hingga setiap hari. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasa iblis setan yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa, kami siap untuk memulaikan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak tetap bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Nabi Nuh. Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Nabi Nuh ini tapi dengan bergerak-gerakan ya. Hujan lebat turunlah,
atas. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Kasih Seindah Oh Indah, tapi sambil duduk aja. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, dari atas. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah, anak-anak, sekarang saya akan membacakan pengumuman ya. Ibadah sekolah minggu kita yang onsite itu di Surabaya jam 9.15, di Medan juga sama jam 9.15, di Malang jam 10, dan di Jakarta jam 4 sore. Nah, setiap kali beribadah, anak-anak bisa berpakaian yang rapi, yang sopan, dan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Nah, lalu ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas, dan kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Sekali lagi kodenya dengan kode kelas KZYIYNP. Nah, anak-anak yang mengikuti ibadah bersama orang tua, ayo ikuti dengan baik dan tertib. Tidak berlari-lari, tidak teriak-teriak, dan mengganggu orang tua saat ibadah online maupun ibadah onsite di gereja. Nah, itu pengumumannya. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Roh Kudus yang manis. Ku
Anak-anak boleh sikap berdoa, matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita akan berdoa untuk memasuki firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Kuasa iblis yang ingin mengganggu penaburan benih firman-Mu, kami usirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi engkau, darah Yesus yang berkuasa, urapi kami yang akan mendengar firman-Mu, dan urapi juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang sudah besar, yang sudah kelas besar bisa menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat. Nah, tema kita hari ini adalah Nuh yang taat. Ayatnya ada di Kejadian 6-8, tapi tidak usah dibaca semua. Tolong gambarnya. Nah, di situ sudah terlihat ya gambarnya. Jadi, pada zaman dahulu itu banyak manusia yang suka berbuat jahat, yang suka berbuat nakal, yang tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus, membuat hati Tuhan Yesus jadi sedih. Nah, karena Tuhan Yesus merasa menyesal telah menciptakan mereka, Tuhan Yesus mau memusnahkan mereka. Nah, kita baca di Kejadian 6 ayat 5-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa pada zaman itu manusia itu sungguh berbuat jahat, nggak ada yang berbuat baik, nggak ada yang baik ke sesama manusia, semuanya berbuat jahat dan menyedihkan hati Tuhan Yesus. Nah, lalu Tuhan Yesus kesal, Tuhan Yesus menyesal telah menciptakan mereka. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mau membinasakan mereka. Nah, tetapi ada satu orang yang bernama Nuh. Nah, Nuh itu adalah seorang baik dan tulus. Kita baca di Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, boleh gambarnya next. Nah, itu ya gambarnya Bapak Nuh. Jadi, di antara orang-orang yang hidup pada zaman itu, hanya Nuh aja yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, next dulu gambarnya. Nah, Bapak Nuh ini ternyata mempunyai 3 orang anak laki-laki.
Namanya ada Sem, Ham, dan Yafet. Kita baca di Kejadian 6 ayat 10. Nah itu, Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, sebelum Tuhan itu membinasakan bumi itu, Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Gambarnya next. Nah itu ya, bahteranya lagi dibangun. Nah, Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar yang nantinya akan dibuat Nuh dan keluarganya untuk berlindung di bahtera itu. Nah, kita baca di Kejadian 6 ayat 14. Nah itu ya, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nah itu ya ayatnya, bahwa Tuhan memerintahkan kepada Bapak Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Nah ayat-ayat selanjutnya itu adalah ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera itu. Nah, habis itu gambar 6. Nah, habis itu setelah bahteranya jadi, lihat ya seberapa besar bahteranya untuk digunakan Nuh untuk berlindung selama Tuhan menghukum bumi. Nah, habis disuruh untuk membuat bahtera, Tuhan Yesus menyuruh Bapak Nuh untuk masuk dalam bahteranya. Nah, yang masuk itu ada siapa aja ya? Ternyata yang masuk di dalam bahtera itu ada 8 orang. Nah, yaitu Nuh dan istrinya. Terus Sem dan istrinya, Ham dan istrinya, dan Yafet dan istrinya. Ada di Kejadian 6 ayat 18. Kita baca dulu. Nah, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Jadi benar ya, jadi ada 8 orang, Nuh dan istrinya, Sem dan istrinya, Ham dan istrinya, Yafet dan istrinya. Ada 8 orang. Nah, setelah semua 8 orang itu masuk ke dalam bahtera, malah banyak orang yang mengolok-olok, yang mengejek Bapak Nuh dan keluarganya karena Nuh membuat bahtera dan masuk ke dalam bahtera padahal saat itu gak ada hujan, gak ada banjir, gak ada angin gelombang, tapi Bapak Nuh kok masuk ke dalam bahtera ya? Nah, setelah itu tidak hanya Bapak Nuh sekeluarga yang masuk dalam bahtera, hewan-hewan ternyata juga masuk ke dalam bahtera. Kita baca di Kejadian 6 ayat 19 sampai 20. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Ayat 20, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Jadi dari ayat ini jelas bahwa Tuhan tidak hanya menyuruh Bapak Nuh sekeluarga untuk masuk dalam bahtera, tapi Tuhan juga menyuruh untuk hewan-hewan masuk ke dalam bahtera. Nah itu gambarnya, hewan-hewannya harus apa aja? Harus yang 1 pasang, yaitu 1 jantan dan 1 betina. Misalnya kalau ada jerapah, ada gajah, itu harus 1 jantan, 1 betina. Ada kuda, ada anjing, ada kucing, ada singa. Semuanya harus 1 pasang. Nah, setelah itu, setelah Nuh dalam bahtera
dan hewan-hewan juga sudah ada di dalam bahtera, Tuhan menurunkan air bah selama 40 hari, 40 malam ke bumi itu sebagai akibat karena banyak orang yang jahat dan menyusahkan hati Tuhan. Kita baca di Kejadian 7 ayat 12. Nah itu ya, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Gambarnya di gambar 8. Nah itu gambarnya. Jadi setelah mereka semua udah masuk ke bahtera, barulah hujan lebat itu turun. Tuhan memerintahkan hujan untuk turun sampai meliputi semua lapisan bumi, sampai orang-orangnya juga sudah mati kena hujan. Nah, ternyata yang cuma hidup itu adalah orang-orang dan hewan-hewan yang ada di dalam bahtera. Nah, setelah itu barulah air bah itu berhenti. Kita baca di Kejadian 8 ayat 2. Nah, ditutuplah mata-mata air samudra raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Nah, setelah hujan air bah itu berhenti, akhirnya bahtera itu yang cuman selamat. Nah, ketika air bah datang itu, bahtera justru terapung di atas permukaan air yang tinggi, karena airnya juga tinggi. Nah itu ya gambar 10. Sampai saking tinggi airnya, gunung pun itu jadi nggak kelihatan, ketutupan sama air bahnya. Nah, akhirnya sampai di bahtera itu pada pegunungan Ararat. Kita baca di Kejadian 8 ayat 4. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Nah itu ya, nama pegunungannya Ararat, di mana bahtera itu akhirnya terapung di atas itu. Gambar 11. Nah itu gambarnya. Jadi bahteranya ada di atas gunung itu. Nah, terus Bapak Nuh ini bingung untuk mengetahui bahwa airnya ini udah surut apa belum ya. Nah, Bapak Nuh ini melepas burung gagak dan burung merpati. Ada di Kejadian 8 ayat 7-12. Nah, ayat 7-nya, lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Lalu ayat 8-nya, kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Nah, ayat 9, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ayat 10, ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Nah, menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dan dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung merpati itu tidak kembali lagi kepadanya. Nah, Bapak Nuh itu melepaskan burung merpati untuk pertama kali. Jadi ada 3 kali Bapak Nuh melepaskan burung merpati. Yang pertama itu burung merpati itu akhirnya kembali lagi ke bahtera karena dia nggak bisa bertumbuh dimanapun. Dahan-dahannya, pohon-pohonnya masih tertutup dengan air. Nah, jadi burung merpati itu pulang ke bahtera. Lalu
Bapak Nuh menunggu 7 hari lagi. 7 hari lagi, akhirnya burung merpati itu dilepaskan untuk yang kedua kalinya, untuk ngecek apakah ini airnya sudah berkurang atau belum. Nah, ternyata burung merpati itu masih pulang ke Bahtera. Tapi di bawah paruhnya itu, jadi burung merpati menggigit sebuah daun zaitun segar. Nah, itu sebagai tanda bahwa air sudah berkurang dari atas bumi. Nah, lalu Nuh menunggu 7 hari lagi. Dan setelah 7 hari lagi, Nuh melepas lagi burung merpati itu. Dan ternyata burung merpati itu sudah nggak kembali ke Bahtera. Jadi yang menandakan bahwa bumi itu sudah kering dan tidak ada air lagi. Nah, itu gambarnya, gambar 12. Nah, setelah semua tanah di bumi itu sudah kering, Tuhan memerintahkan Bapak Nuh dan keluarganya untuk keluar dari Bahtera. Kita baca di Kejadian 8 ayat 15 sampai 17. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari Bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Nah, gambarnya gambar 13. Nah, itu ya, akhirnya semua orang dan semua hewan yang di dalam Bahtera itu akhirnya bisa keluar dari Bahtera karena tanahnya sudah kering, sudah nggak ada air bah lagi, sudah bisa berjalan di atas tanah. Next gambarnya. Nah, itu hewan-hewannya juga akhirnya keluar dari Bahtera, bisa makan lagi di padang rumput dan sebagainya. Nah, lalu Nuh mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan dari binatang yang tidak haram untuk mempersembahkan korban itu di atas mezbah Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus itu mencium persembahan yang Nuh buat itu yang harum bagi Tuhan, maka dari situ Tuhan berjanji untuk tidak menghukum bumi lagi. Karena bumi lagi seperti yang sudah Tuhan lakukan sebelumnya. Kita baca di Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Nah, jadi setelah Nuh keluar dari Bahtera itu, Nuh membuat sebuah mezbah bagi Tuhan, mezbah korban bakaran dari yang binatang yang tidak haram. Lalu Tuhan mencium, persembahannya harum. Akhirnya Tuhan berjanji untuk tidak menghukum manusia lagi seperti yang telah ia lakukan. Nah, sebagai tanda bahwa ia telah berjanji kepada manusia, Tuhan mengirimkan sebuah pelangi yang bisa dilihat dari gambarnya itu. Tuhan memerintahkan sebuah pelangi sebagai janji bahwa Tuhan tidak akan memerintahkan air bah lagi untuk menghukum manusia. Nah, dari sini anak-anak, kenapa Nuh itu sekeluarga bisa selamat dari air bah, dari bencana yang Tuhan perintahkan? Karena Nuh itu hidupnya benar. Nuh itu hidup dalam kebenaran sehingga Nuh itu bisa mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah, mendapatkan kasih karunia itu bisa juga dengan mendapatkan tudung perlindungan di tengah air bah.
Nah, kita pun juga harus masuk ke dalam bahtera, tapi bukan bahtera yang jasmani yang kita harus membangun dulu, yang kita harus bersusah dulu, tapi bahtera secara rohani yang Tuhan maksudkan. Nah, apa sih artinya masuk ke dalam bahtera yang rohani itu? Nah, artinya adalah menjaga hati nurani yang baik. Karena hati manusia ini cenderung berbuat dosa, seperti orang-orang yang ada pada zaman Nuh itu, yang hidupnya hanya untuk berbuat dosa, berbuat jahat, yang memilukan hati Tuhan. Nah, berbuat dosa nih apa sih Kak misalnya? Misalnya anak-anak suka nakal, terus anak-anak suka bohong sama mama papa, terus suka mengambil milik temannya di sekolah. Nah, perbuatan-perbuatan tersebut bisa loh membuat hati Tuhan sedih, hati Tuhan kecewa. Nah, kalau misalnya anak-anak sudah menginjak usia remaja dan digerakkan Tuhan untuk masuk baptisan air, harus masuk dalam baptisan yang benar, yang sesuai dengan Alkitab, yaitu sama seperti Yesus dibaptis, kita juga dibaptis. Nah, jika kita masuk ke dalam baptisan yang benar, maka kita akan mengalami pembaruan dari yang suka berbuat dosa, yang suka nakal, yang suka bohong, bisa menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan, nggak mau berbohong lagi, nggak mau nakal-nakal lagi. Dan bisa taat dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada mama papa, kepada guru di sekolah. Nah, lewat apa kita bisa taat dengar-dengaran sama Tuhan? Lewat mama papa. Nah, kalau misalnya anak-anak gak taat sama mama papa, misalnya anak-anak disuruh tidur sama mama papa, tapi anak-anak gak mau, malah masih asik bermain game, bermain HP. Terus juga waktunya belajar malah jadi ngantuk karena tadi nggak tidur, masih main HP. Nah, terus juga diajak ke sekolah minggu, anak-anak masih ngantuk, akhirnya ke sekolah minggunya jadi terlambat. Nah, itu sama aja dengan anak-anak nggak taat sama Tuhan. Nanti Tuhan bisa sedih, jadinya Tuhan nggak bisa nolong anak-anak kalau misalnya anak-anak masih nggak taat. Tapi kalau anak-anak taat sama mama papa, misalnya anak-anak disuruh mama papa untuk tidur, ya langsung tidur. Disuruh untuk makan, langsung makan tanpa harus marah-marah dulu, tanpa harus rewel dulu. Nah, Tuhan Yesus jadi senang kalau anak-anak seperti itu. Kalau Tuhan Yesus senang, Tuhan Yesus bisa menolong anak-anak kalau anak-anak dapat kesulitan. Nah, lalu pelayanan anak-anak juga bisa menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan seperti apa sih? Nah, jadi kalau misalnya tiap anak-anak kebaktian Natal atau tiap Paskah, anak-anak ada kan ikut menyanyi koor skala minggu di depan biasanya. Nah, itu merupakan sebuah pelayanan kepada Tuhan, meskipun anak-anak masih kecil, masih belum bisa lagunya, masih belum hafal mungkin kadang-kadang. Tapi niatnya anak-anak untuk melayani dan memuji Tuhan, itu adalah sebuah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita taat dengar-dengaran, kita bisa menjadi biji mata Tuhan. Apa artinya menjadi biji mata Tuhan? Kalau misalnya anak-anak nih pernah kelilipan enggak? Nah, kalau ada kelilipan atau ada sesuatu yang masuk di mata, anak-anak pasti enggak nyaman dan langsung matanya dikucekkan supaya bendanya itu keluar dari mata. Nah, ini juga sama artinya. Jadi biji mata Tuhan adalah sekalipun kita merasa tidak berdaya, enggak bisa apa-apa, tapi Tuhan selalu melindungi kita dan menolong kita. Nah, Tuhan tidak membiarkan sesuatu mengganggu kita, seperti kotoran atau debu yang masuk di mata itu. Misalnya, terus ketika anak-anak
mendapatkan PR dari guru di sekolah, tapi anak-anak merasa PR-nya ini sangat susah. Anak-anak nggak bisa jawab PR-nya, nggak bisa ngerjain PR-nya. Nah, kalau seperti itu anak-anak harus berdoa dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh nangis-nangis. Tetapi harus berdoa agar Tuhan Yesus bisa tolong, bisa memberikan hikmat kepada anak-anak, supaya anak-anak bisa mengerjakan PR-nya. Nah, kalau anak-anak berdoanya itu dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan mau nolong. Makanya, kalau misalnya anak-anak berdoanya harus dengan sikap yang baik, yang seperti yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah minggu. Yang lipat tangannya, tutup matanya, jangan ngintip-ngintip. Nah, apalagi yang kelas besar harus sudah mulai belajar untuk sikap berdoa yang benar. Nah, anak-anak harus mencontoh dari Bapak Nuh, karena selama hidupnya Bapak Nuh itu hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Nuh itu tadi ada ayatnya, hidup bergaul dengan Allah. Jadi Bapak Nuh sangat dekat sama Tuhan. Nah, kalau dekat sama Tuhan, semua urusannya kita dipermudah. Bisa dengan gampang Tuhan menyelesaikannya kalau misalnya kita nggak bisa. Nah, anak-anak semuanya akan Tuhan membuat berhasil kalau misalnya kita taat sama Tuhan. Nah, ini yang bisa Kak Gaby sampaikan. Biarlah perpanjangan tangan Tuhan dan tangan Roh Kudus yang membuat anak-anak bisa semakin mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan. Kita tutup ibadah kita dengan berdoa, dan anak-anak nggak usah ikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada sore ini. Kami mau mencontoh Bapak Nuh yang selalu taat dan mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk dapat menjadi anak-anak yang taat dan selalu mengasihi Tuhan. Ajar kami juga untuk bisa taat kepada mama papa dan kepada guru-guru di sekolah, kepada Opawi. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Jaga dan lindungi kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya.